Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa ahli dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis mulia ini dalam rangka menyiapkan dan mengajarkan Al-Qur'an, menyiapkan para penjaga wahyu Allah, dan berusaha untuk mencetak para penghafal Quran. Semoga dengan ini Allah tulis kita sebagai ahlul Quran, alladzina hum ahluhu wa khasatuh. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kami sudah mengirimkan beberapa file tentang bagaimana menyusun target tahfidz dan juga beberapa hal, dan insya Allah itu kita akan bahas di sini. Baik, agar lebih berkah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami lanjut, mohon ditulis di chat, tulis nama dan jenis lembaganya. Nah, ini untuk kita lihat, nanti kita akan nyoba untuk menyusun targetnya di lembaga apa dulu. Misal, ini ada Al-Musyafa gitu ya, pesantren. Kalau pesantren tulis pesantren, kalau sekolah tulis sekolah, kalau rumah Quran tulis rumah Quran, kalau TPQ tulis TPQ. Silahkan. Ya, Stanley Cahyadi, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Yang lain silahkan ditulis. SMK Ekskul ya. Berikutnya, yang lain Siti Nahari, SD Plus. Ya, banyaknya yang SD ya. SD, SMK. Lanjut, yang lain Rumah Tahfidz. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Yang lain baru 7. Ini ada 17 orang yang hadir. Baru 7 ya. Nurul SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. SD Pembangunan Jayapura. SD Pembangunan Yapis Jayapura, Arika. Ya, masih 10. Yang lain mungkin sama atau dari lembaga ya berarti. Ini yang ketemu dari satu lembaga.
Yulianti Fahri SD Muhammadiyah Sidoarjo 11 orang. Pak Suhairi sudah masuk. Kemarin yang tanya Pak Suhairi. Ustaz Suhairi. Oh, belum masuk. Dari Sidoarjo juga ya, sepertinya ya. Baik, dari sini sudah kita ketahui bahwa kebanyakan program tahfidz atau kurikulum tahfidz yang akan eh, apa? Yang akan disusun, yang akan dijadikan kurikulum adalah rumah tahfidz atau sekolah atau SD. Baik, perlu diketahui bahwa untuk menyusun target capaian tahfidz ini, syarat yang berlaku adalah yang digunakan harus mushaf standar Utsmani dengan komposisi satu halamannya 15 baris dan pojok ya. Kenapa saya bilang begini? Karena di Indonesia itu ada 3 macam mushaf. Ya, yang pertama ini baru-baru ini yang ini apa ya? Dalam waktu 10 tahun ini baru hits. Nah, kalau yang sebelumnya ketika saya masih kecil dulu yang ada adalah mushaf kudus. Yang satu juznya itu adalah 7 lembar. Nah, mushaf ini dicetak dalam rangka agar kita bisa dalam satu pekan itu hatam untuk dibaca, bukan untuk dihafal. Tapi kalau untuk dihafal bisa sih, cuman agak berat. Yang jadi standar dunia di dunia tahfidz atau dunia Quran adalah yang satu halaman 15 baris. Nah, ada juga yang satu juznya itu cuman 5 lembar, tapi itu jarang sekali. Nah, yang kita pakai untuk menuliskan atau menghitung target target hafalan adalah Al-Quran yang 15 baris per halaman. Insya Allah semuanya pakai itu biasanya. Nah, yang kayak gini, baik. Baik, maka karena banyakkan dari SD, kita akan coba untuk bikin atau membuat target tahfidz yang dirumuskan untuk rumah Quran atau program tahfidz sebagai ekstrakurikuler. Baik, di sini ya, dasarnya adalah harus target harian. Kenapa? Enggak bisa kalau kita ambilnya target lulusnya. Kalau target lulusnya, maka agak berat kalau kita jadikan sebagai dasar berhitung. Baik, nah di sini ada hari. Ya. Hari dalam arti seharinya itu kemampuannya atau targetnya berapa baris. Nah, satu hari misal di sini 5 baris. Nah, di sini yang 4, ini adalah pekan. Dalam arti satu pekan ini berapa kali pertemuan? Bisa diisi 4, bisa 5, bisa 6. Jadi kita lihat dalam rumah program tahfidz yang diadakan ini, sepekannya berapa kali pertemuan. Nanti dirubah di sini. Kalau 3 ditulis 3, kalau 4 juga ditulis 4. Oh, loading. Siap, siap, siap. Belum muncul. Kok bisa? Bentar, saya lihat dulu. Wifi-nya nyantol kemana. Aman.
Hmm, coba. Oh, kita stop dulu. Get, oke. Tuh, kita lihat. Kita coba yang lain. Bisa begitu. Kalau ini kelihatan ya. Oke, kita coba yang Excel. Hmm. Nah, baru ketemu. Sudah bisa ya? Saya ulangi. Jadi yang menjadi target kalau programnya adalah rumah Quran atau em, program tahfidz sebagai ekstrakurikuler atau tambahan dan bukan pesantren, yang menjadi dasar adalah target hariannya. Ya, kenapa di sini 5? Karena kebanyakan eh, waktu untuk menghafalnya dalam sekali pertemuan itu antara 1 atau 2 jam. Nah, ketika 1 atau 2 jam, maka paling mudah kita menentukan sehari itu atau sekali duduk itu talakinya adalah 5 atau 3 baris. Ya, kenapa 5 atau 3? Karena 15 itu bisa dibagi 5 atau dibagi 3. Nah, kalau dia 5 baris, bagusnya di sini satu pakannya 3 kali pertemuan. Nah, maka ketemu dalam 1 pekan itu jadi dapat 1 halaman. Nah, 1 bulan itu mesti 4 pekan, sehingga ini tidak usah dirubah ya. Ya, 4 pekan pasti. Ada yang 5 pekan, tapi setelah dirata tetap 4. Ya, maka ketemu 1 bulannya pasti 4 halaman. Nah, 1 semesternya, loh di sini kok cuma 5? Iya, 1 semester itu tidak mungkin full digunakan untuk ngafal. Pasti akan terpotong untuk semesteran, liburan, dan sebagainya. Bisa dilihat dari nanti di hari efektif ya. Bisa pakai 4 bulan atau 5 bulan. Ya, kalau di sini 5 bulan, maka ketemu bahwa dalam 1 semester itu dapatnya 1 juz. Dalam 1 tahun berarti 2 juz. Ya, gitu. Jadi standarnya sekali ngafal itu 5 baris, dalam sepekan minimal 3 kali pertemuan untuk ngafal ya, bukan untuk murojaah. Kemudian maka 1 pekannya dapat 4 halaman. Nah, nanti 1 semester insya Allah dapat 1 juz. Tinggal ujian sudah. Nah, 1 tahunnya insya Allah 2 juz. Nah, tinggal dilihat ini masanya berapa. Nah, kalau SD kan 6. Nah, kita anggap mereka mulai hafal dari kelas 4. Maka dihitung 4, 5, 6, 3 tahun. Maka ketemu 6 juz. Ya, yang punya target 6 juz maka harus seperti ini. Ya. Gimana kalau targetnya 10 juz? Nah, kita coba pakai yang ini. Oke. Berapa tahun? Tadi kalau SD kita anggap mereka benar-benar mulai hafal adalah dari kelas 4. Maka di sini ditulis 3 ya. Nah, targetnya berapa? 10 juz. Nah, maka ketemu seharinya adalah 25 baris. Ya. Nah, ngafalnya 3 tahun. Nah, kemudian 1 tahun kan 2 semester. Maka per semester harus dapat berapa ini? 3 juz.
Waduh, banyak ya. Maka per bulan harus 1,5 juz. Ini harus sebentar ya. Ini harus di ini kan. Tadi sudah saya betulkan pada. Oke, 3 juz. Yang ini jadi 1,7 berarti 1/4 per bulan. Per semester ya. 1,5 juz. Maka per bulan adalah 1/2 juz atau 8 lembar. Ya, 0,4 juz. Maka per pekannya dia harus 2 halaman. Untuk dapat 2 halaman, maka sekali setor harus 25 baris. Paling aman langsung dipakai 30. 30 baris berapa? 1 lembar. Bisa. Tapi ya gitu, ngafalnya harus mandiri. Tidak bisa dengan talaki. Kalau model talaki, yang paling masuk akal adalah ini. Gitu. Kemudian setelah kita menentukan targetnya seperti ini, nah, setelah berjalan kita tentukan anaknya kira-kira kemampuannya berapa. Misal siswa si A, satu harinya bisa 3 baris. Maka kita beritahu bahwa nanti kalau lulus, dia akan punya hafalan 4 juz. Kalau dia bisa 5 baris, ya, 6-7 juz. Kalau dalam sehari dia bisa ngapal 6 baris, maka 8 juz dan seterusnya. Ya, dilihat kemampuan anaknya. Dan maksimal di sini saya nulisnya dia bisa setoran sehari itu 1,5 lembar atau 3 halaman. Karena 45 bagi 15 kan sama dengan 3 halaman ya. Gitu. 3 halaman dalam apa? Dalam 1 hari, maka dalam 1 pekan dia dapat 15 halaman atau 1,5 juz. Nah, ketika 1 bulan dia dapat 3 juz. 1 semester 12 juz. Pasti hatam sudah. Oh, ini 60 juz tadi ya. Maksimal kan 30, tidak ada yang juznya lebih kan. Oke. Ini untuk targeting, oke. Untuk target rumah tahfidz yang mudah dilihat adalah ini. Kalau enggak, ya kalau kemampuan rata-ratanya adalah 3 baris, atau kita mau mentalaki 3 baris, dan cuman dalam 1 pekan 3 hari, maka ya maksimal 4 juz. Nah, maka kalau kita mau pakai silabusnya per pertemuan itu kita mengajarkan 3 baris saja, biar jadi 6 juz, maka yang 1 pekan harus 5 kali pertemuan. Nah, di sini pasti jadi 6 juz. Begitu. Ya, ini secara perhitungan. Secara kenyataan tergantung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian kemarin juga ada yang tanya tentang silabus dan RPP. Nah, untuk silabus dan RPP kita ambil dari yang tadi. Dari target tahfidz kita masukkan ke protanya. Ya. Kita lihat. Sudah? Belum? Lagi. Jadi dari target tadi baru dimasukkan ke promes dan prota. Oke. Nah, di sini kita akan tahu setelah menentukan target tadi akan ketemu. Nah, tinggal tulis saja di sini 3 baris, halaman berapa dan seterusnya, dihitung ini seperti biasa. Jadi ini pekan pertama.
Kan kayak sekarang pekan pertama di bulan Juli. Nah, masuknya biasanya nanti kan tanggal 14. Nah, tanggal 14 15 biasanya MPLS. Nah, misal mulai hafal tanggal 16. Nah, ini sudah tulis. Nah, dalam satu pekan berapa pertemuan? Ini tinggal ditambah ke bawah, nggih. Nanti ditulis tanggalnya sudah terus ke depan sampai selesai. Dan ini disesuaikan dengan tahun ajaran yang berjalan. Nggih. Insya Allah jenengan sudah bisa ini. Tinggal ini. Nah, habis dari sini baru lari ke rota. Tadi ada yang tanya ya, ini 20 JP maksudnya apa? Nah, kalau yang 20 JP ini adalah untuk pesantren. Nah, karena apa? Juz 30 kita anggap 20 JP karena akan diujikan atau mereka akan setoran sebanyak 20 kali dengan target sehari adalah satu halaman. Maka yang terjadi seperti ini. Setahun, nah satu semester pertama itu bisa 3 juz karena tidak jarang ujian. Nah, semester genap itu lebih sedikit. Ya, dia harus totalnya jadi 5 juz di sini nanti. Bukan 6 juz ya. Kok bisa 5 juz ya? Karena di sini 3 juz, di sini jadi 2 juz. Oke. Karena perbedaannya biasanya kalau di semester 1 itu waktunya lebih banyak daripada di semester 6. Oke. Terus gimana Ustaz kalau pakai yang ini, yang sehari 3 baris? Ya, kalau saya bilang enggak usah dibuat. Kenapa? RPP dan silabus kebanyakan jarang kepakai. Ya, apalagi di pondok tahfidz. Kalau di pondok tahfidz, RPP untuk tahfidz tidak akan dibuat karena setiap anak punya kemampuan menghafal masing-masing. Oh, yang ini sehari bisa setor satu halaman, yang ini bisa satu lembar, yang ini cuma sehari setengah halaman. Kalau kita bikin RPP tidak bisa karena menghafal Quran bukan materi yang cukup disampaikan dan didengarkan sudah selesai. Tidak seperti itu. Ya, tahfidz itu ada seninya. Seninya adalah mereka menghafal sesuai dengan kadar yang diberikan Allah. Allah ngasihnya sehari berapa dan seterusnya. Tapi kalau mau dibikin yang kayak gini, enggak apa-apa. Kalau yang pakai sistem klasikal. Terus dasarnya paling gampang adalah ini. Al-Quran yang seperti ini. Langsung dari Al-Qurannya sudah. Nah, ini dulu saya pernah menemukan yang satu halaman 3 blok. Ya, nah, dan di sini ada petunjuknya di Al-Quran ini. Saya tidak jualan, gitu. Nah, daripada jenengan bikin RPP, mending langsung pakai Al-Quran ini. Daripada bikin silabus RPP, langsung pakai Quran ini. Kalau mau dibikin silabus, tinggal dari sini, dari Quran ini, dipindahkan ke sana. Ya, misal kayak tadi kan sudah ketemu. Oh, anak saya pakai program tahfidz dari kelas 4 sampai kelas 6 itu selesai akan bisa menyelesaikan 6 juz. Tentu kan sudah 6 juznya yang mana aja? Juz 30, 29, 28, 1, 2, 3 atau juz 30, 29, 28, 27, 26, 1, 2. Nah, itu bebas. Ya. Nah, yang dijadikan rujukan untuk menulis RPP, silabus, dan sebagainya, sudah Al-Quran yang ini. Entah masih ada apa enggak, saya enggak paham. Kenapa? Kalau di sini dikasih tahu 3 jam hafal satu halaman, karena memang dibagi 3. Nah, kalau dalam program tahsin jangan pakai 3 jam, 3 kali pertemuan satu halaman. Ya. Al-Quran hafalan cepat, metode 3 jam hafal satu halaman. Ini agak berat ini. Dan kelamaan kalau di pondok pesantren. Karena harusnya satu halaman itu antara 15 ya sampai 1 jam. Satu halaman. Ya benar kalau di sini 3 jam ya kelamaan sekali. Ya. Kemudian dipandu dengan pembagian ayat hafalan berdasarkan 3 blok warna.
Nah, berarti ini satu bloknya 5 baris. Nah, ini buat dasar RPP sama silabus ini sudah. Ya, jusnya berapa, nanti tinggal diterus baris atas, 5 baris atas, 5 baris tengah, 5 baris bawah. Kalau yang pakai Quran ini. Kalau pakai Quran yang berikutnya, nah, yang ini, ya, berarti yang sekali pertemuan lagi 3 baris, ya, dan satu pekan itu 5 kali pertemuan. Ini sudah ini. Nah, blok 1 jam, ini 5 jam ya. Nah, kalau dimasukkan di program tahfidz rumah Quran, maka satu warna blok ini untuk satu kali pertemuan. Sehingga satu pekan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu sudah satu halaman, satu pekan. Kalau satu halaman satu pekan, maka satu bulan itu dapat 4 halaman. Sama dengan 2 lembar. Nah, diteruskan sudah nanti insya Allah lulusnya bisa 4 atau 3 juz. Kalau pakai yang ini. Kalau pakai yang tadi, yang 3 blok ya berarti yang 6 juz tadi. Begitu. Terus untuk RPP, ya, saya tadi nyoba bikin ya. Tapi akhirnya lucu. Oke, kita coba saja. Biar eh, mana ya? Bisakah dibagi? Rumus takhridah dan lepas. Kita sudah bisa enggak ya kalau Word dibagi? Oh, enggak bisa kalau Word. Ya, kalau yang Word tidak bisa dibagikan. Kalau Excel masih bisa. Ini saya sudah buka di layar saya ya. Cuman di sini enggak kelihatan. Oke. Jadi kalau dibikin RPP jadinya agak lucu. Oke. Tadi ya. Misal ini. Nanti langkah-langkah kegiatan awal. Guru mengucapkan salam dan mengajak anak didik berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran peserta. Kemudian, ya misal pakai Al-Fatihah. Ya sudah, guru menjelaskan masa kita nulis guru menerangkan Al-Fatihah itu apa. Boleh sih, tapi itu kan tidak masuk di tahfidz itu. Ya, surat Al-Fatihah itu kenapa disebut Al-Fatihah, nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau anak SD kita tidak perlu menerangkan tentang bagaimana ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, coba saya print screen dulu. Ya, saya coba buka di Paint. Ini kita coba. Semoga bisa. Nah, ini kita coba. Kalau Al-Fatihah kita buka si RPP, jadinya seperti ini. Oke.
Bertanya siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah, menunjuk satu santri untuk membaca surat Al-Fatihah dengan di depan kelas, guru memberikan koreksi dan mencontohkan bacaan surat Al-Fatihah yang benar, guru mentanaki siswa ayat per ayat dari surat Al-Fatihah, guru memberi waktu siswa untuk menghafal surat Al-Fatihah secara mandiri, disimak. Sudah gitu aja. Iya. Terus gimana cara mengatasi agar tidak seperti ini? Bukan kita tidak membuat RPP ataupun silabus, tapi kita buat SOP dan KPI tadi. Seperti kemarin sebagaimana Tahsin sama. Ntar untuk SOP-nya ini yang saya dapat dulu ketika um, ketika saya ikut pelatihan metode Al-Qasimi. Ya, kira-kira seperti inilah. Ini metode Al-Qasimi yang dulu di awal-awal pernah kita pelajari dan memang sepertinya cocok untuk yang rumah Quran atau rumah hafid. Ya, nih kita pakai untuk yang awalan adalah pemanasan dari metode Al-Jazi dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan eh, suara yang lantang. Jangan bilang keras, kalau keras nanti ada yang teriak. Ya, jadi dilantangkan, baca doa seperti mana kemarin yang kami bagikan. Nah, baru masuk ke kegiatan ini. Guru membacakan ayat pertama dengan lantang sebanyak 3 kali. Jadi kan 5 baris atau 3 baris tadi ada beberapa ayat. Ada yang cuma 1 ayat, ada yang cuma jadi 3 ayat, ada yang 2 ayat. Maka dipilih mana yang lebih mudah. Kalau 3 baris 1 ayat, maka kita harus tahu motongnya di mana. Nah, kenapa? Biar santri juga berhentinya di situ. Nah, wakaf dan ibtidaknya harus juga benar di situ. Nah, kalau panjang, kalau di sini kita anggap 3 baris atau 5 baris itu terdiri dari beberapa ayat yang pendek sih. Maka kita gunakan ini. Guru membacakan ayat pertama dengan lantang sebanyak 3 kali. Jadi amma yatasaalu 3 kali. Setelah itu guru membimbing santri membacakan ayat pertama dengan lantang sebanyak 3 kali secara bersama-sama sambil melihat mushaf. Jadi santri suruh melihat, suruh baca dulu, tapi dibaca dengan lantang sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, santri diminta baca dengan lantang 3 kali tanpa melihat mushaf. Suruh lihat gurunya. Tidak harus melihat gurunya, boleh suruh lihat jendela, boleh suruh ngelihat atap, ngelihat kipas angin. Nah, yang intinya adalah tidak melihat mushaf. Baru diganti guru membimbing santri lagi untuk membaca ayat pertama tadi 3 kali secara bersama sambil melihat mushaf. Jadi intinya habis lihat mushaf, lihat, buka sampai 40 kali pengulangan. Untuk posisinya bisa tanpa melihat mushaf, tertutup, menutup mata, sambil berdiri, sambil pegang telinga, pegang rambut, pegang kursi. Itu aja. Yang itu tidak terlalu penting disuruh ngapain. Yang penting adalah mengulangnya ini. Nah, itu jadi SOP nanti. Nah, sampai terakhir nanti santri dikasih waktu menghafal berapa menit, ya saya kasih waktu 5 menit, 5 menit lagi silakan setoran. Nah, lanjut. Kita masukkan guru memberikan tugas tikror sebanyak 20 kali. Nah, yang sudah setoran bagus. Nah, silakan kamu di sana Al-Qur'annya ditinggal sini kamu ulangi 20 kali. Kemudian guru membimbing siswa membaca hafalan secara bersama-sama sebelum sudah selesai semua setoran.
dibaca bersama-sama, kalau bisa dari awal juz sampai yang terakhir dihafalkan dalam rangka robot, baru ditutup. Nah, setiap hari seperti itu, tinggal diganti saja yang dihafal bagian yang mana. Gitu. Bisanya pakai SOP. Berikutnya tinggal KPI. Nah, KPI itu di apa? Setelah punya SOP ya tinggal dievaluasi saja. Seperti itu. Nah, yang saya pikir ketika kemarin mau buka ini pelatihan kurikulum, saya pikir prakteknya yang lama. Ternyata teorinya saja yang lama. Adapun prakteknya SG kayak gini sudah. Nah, kemudian di sini kami ada silabus kelas dasar untuk tahsin. Nah, ini hanya untuk pertemuan awal. Terus bagaimana untuk selanjutnya? Tergantung dengan pakai metodenya siapa. Sudah pakai SOP-nya sana, pakai silabusnya sana. Nah, itu yang akan menjadikan dia berhasil. Tugasnya kita sebagai bagian tahfidz adalah melaksanakan SOP dan menjaga KPI-nya. Begitu. Mungkin itu sampai di sini ada yang bertanya atau bingung dengan penjelasannya? Ya, bentar. Yang bertanya, Ustadz mohon izin bertanya, untuk kontrol siswa terhadap kegiatan robot atau tiktok untuk memastikan siswa benar-benar melakukannya bagaimana? Nah, kayak tadi. Jadi setelah selesai setoran, ya, misalkan targetnya adalah 3 baris. Sudah ada setoran 3 baris, Qur'annya dipegang dulu. Udah, kamu ke sana, baca 20 kali. Kalau sudah 20 kali, baru boleh ngambil mushafnya. Itu. Nah, robotnya gimana? Sebelum penutupan, nah, diulangi. Diulangi dari awal juz sampai yang tadi terakhir kali dibaca atau distorkan. Lama Ustadz. Nah, kalau lama boleh disesuaikan. Gimana menyesuaikannya? Kita lihat dalam semester itu ya targetnya berapa? Kalau targetnya setengah juz, ya sudah kita mulai dari awal sampai setengah saja. Ya, itu untuk menjaga. Nah, semester berikutnya selain tikrar robot ini ada satu waktu untuk murojaah juz yang lama. Kalau enggak gitu jadi masalah. Nah, hafal yang sekarang, yang kemarin hilang, akan seperti itu. Jadi tetap ada variasi. Kalau enggak, maka harus ada 2 waktu dalam satu hari itu. Ada satu waktu untuk ngafal, ada satu waktu untuk murojaah bersama. Ya, itu kalau waktunya terbatas. Kalau waktunya banyak, boleh kita buat mereka harus setiap pekan minimal satu santri itu membaca 1/4 juz atau dari awal juz sampai yang terakhir distorkan. Jadi setoran robot seminggu sekali per santri. Misal kita satu halaqah 15 orang dibagi 5 kali pertemuan, berarti sekali pertemuan ada 3 santri yang dijadwal secara tetap harinya untuk setoran robot. Misal A, B, C di hari Senin, D, E, F di hari Selasa, dan seterusnya sampai hari Jumat. Begitu caranya untuk mengontrol robotnya. Nah, itu enak sudah. Nah, untuk di rumah BR suruh ngulangi sendiri sekali itu sudah insya Allah aman. Kalau rumah tahfidz kan tidak banyak, cuman tadi sekitar per semester itu setengah juz atau 1 juz, tergantung targetnya
waktu tahfidnya per pekan berapa, sekali pertemuan berapa jam, atau sekali pertemuan itu ditalaki berapa baris. Ya, kayak tadi kalau 3 baris jadinya berapa, kalau 5 baris jadinya berapa. Dan kita tidak harus membuat silabus atau RPP. Kecuali kalau kita memang butuh. Jenengan merasa, kalau saya tidak pakai RPP, saya tidak usah. Silakan ambil dari Al-Quran yang sesuai tadi. Kalau yang jenengan sehari itu targetnya 5 baris, maka pakai yang Al-Quran 3 blok warna. Kalau sehari atau sekali pertemuan itu 3 baris, maka ambil yang dari Al-Quran yang 5 blok tadi. Ya. Tapi saya tidak jualan Al-Qur'annya nggih. Jenengan cari di toko-toko yang terdekat. Ustaz, tolong perlihatkan contoh kurikulum tahsin. Semoga bisa nggih. Tadi sudah ya. Saya lihat dulu filenya apa. Protap, Promes. Mana tadi? Tadi sudah saya buka. SOP Tahfidz, RPP Tahfidz. Bentar. Mana dia? Waduh, kok hilang? RPP Tahfidz. Mana yang tahsin? Di sini ada. Adanya tadi bukan RPP, tapi silabus dasar, ya. Sebentar. Yang ada ini contohnya, oke. Standar kompetensi inti, mengenalkan makharijul huruf, sifatul huruf, dan seterusnya. Kemudian di sini nanti ya namanya silabus ya gini aja. Kita makharijul dari jauh dulu, kemudian lisan, dan seterusnya. Ini ada ini. Sampai selesai. Oke. Sampai selesai di sifat tafashi, istitola, kolkola. Kurang besar ya di situ. Terlalu besar juga. Nah, jadi ada seperti ini. Untuk nanti juga ini. Nah, ini yang kemarin pakai sekali pertemuan 90 menit. Oke. Nah, ini sifatul huruf sofir, lin, inhiraf, takrir, nah 60. Nah, ini yang per sifat ya. Ini istilah, istifal, syiddah, rokhwah. Jadi makhraj dulu baru sifat. Ya. Sifat apa perbedaan sifat, makhraj terangkan di sini. Nah, dengan rincian sekali pertemuan adalah 90 menit. Oke. Ini sepertinya pakai kitab, bukan pakai metode-metode. Oke. Nanti tolong di-share, insya Allah kami kirim. Ini ngapunten sekali yang belum bisa kami tunjukkan adalah form ujian tahfidz. Karena qadarullah komputernya sepertinya harddisknya bermasalah rusak. Dari kemarin itu di shutdown itu layamut walayah ya. Dibilang mati dia mesinnya masih muter, dibilang hidup, di layar tidak ada apa-apa. Sudah 2 hari seperti itu. Dan mau saya copy sampai saat ini tidak bisa.
Karena itu penting untuk lihat ujian dan penilaian. Tapi insya Allah nanti ada. Nah, kami kirimkan. Oke. Kurikulum dan PDF tahsinnya ada. Kalau tahsin cuman yang dasar. Karena selebihnya kami serahkan kepada lembaga sesuai dengan SOP silabus dari metode yang diambil. Yang penting harus seragam. Kan Wafa punya sendiri, Umi punya sendiri, kemudian Tilawati punya sendiri. Ada lagi yang metode marhala dan sebagainya. Itu insya Allah sudah satu paket dengan silabus dan RPP. Jadi kami tidak sertakan. Kalau kami bagikan, kami nanti kena pelanggaran dari metode-metode yang ada. Nah, nanti yang kami pakai tadi kami pakai itu yang kami susun sendiri di tempat kami sebelum masuk ke apa ke metode yang kami pakai. Itu di awal kita pakai itmamul harokah dulu, terus pengenalan sifatul huruf, makharijul huruf, terus sifatul huruf. Nah, itu disusun sendiri oleh ustadz kami yang ada di sini. Dalam arti ngambil dari Jazari dan sebagainya, kita susun sesuai dengan urutan itu. Begitu. Nanti kami bagikan yang tadi insya Allah. Tapi kalau untuk kurikulum selebihnya ya kami cuma bisa membagikan tentang cara bagi rumus targeting itu, kemudian nanti ada pedoman tahfidz ya. Bagaimana cara baginya dalam arti kalau sekolah kan jelas biasanya satu kali pertemuan satu hari itu 2 kali pertemuan. Ya, satu pertemuan untuk ngafal, satu pertemuan untuk murojaah dalam satu hari. Kalau di tempat jenengan tidak ada, pakai yang tadi, langsung tikrar warobet saja. Ya, jadi 3 baris, misal sekali pertemuan, kemudian setelah setoran suruh ngulangi 20 kali. Nah, sebelum penutupan dirobet bersama. Kita baca dari awal juz sampai yang terakhir tadi kita talakikan bersama-sama. Insya Allah itu sudah cukup untuk anak-anak. Nah, kemudian dikasih PR di rumahnya untuk robot lagi atau kita sebut bisa murojaah, bisa tikror. Itu hanya istilah. Intinya suruh ngulangi dari awal juz sampai akhir yang disetorkan. Karena kalau rumah Quran atau yang ekskul biasanya tidak banyak. Sehingga lebih bisa terkontrol. Kecuali beda sama pondok yang pondok. Karena sehari itu 1 lembar, 2 lembar, itu 1 pekan bisa langsung ujian dan seterusnya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Di sini Ustaz, tanya Ustaz. Monggo, monggo. Oke, terima kasih atas pencerahannya terkait penyusunan silabus, kemudian promis prota tadi Ustaz. Tadi kan sudah disampaikan untuk pilihan kitab. Kebetulan di sekolah kami itu kan menggunakan yang 5 bagian Ustaz. Yang 5 bagian. Eh, yang 5 bagian maksudnya yang 5 blok itu Ustaz. 5 blok ya. Oke. Yang menjadi kendala itu biasanya pada saat pembelajaran itu kan kita bagi kelompok. Masing-masing guru itu ada yang 6, ada yang 7 seperti itu. Dalam perjalanannya metodenya pakai talaki. Biasanya satu kelompok itu kan ada yang halamannya sama, ada yang tidak. Walaupun kita mengawalinya bersama-sama halamannya sama, tapi perjalanannya biasanya kan cara kemampuan anak tidak sama. Nah, ketika tidak sama itu cara mentalkinnya itu bagaimana Ustaz untuk anak yang satu kelompok itu? Apakah nanti harus dikelompokkan dengan diacak lagi dengan kelompok yang lain, atau anak yang cara pengelompokan itu yang ideal itu seperti apa kalau memang harus dikelompokkan lagi? Karena biasanya kalau tidak dikelompokkan lagi itu dia pada saat mentelaki kita juga kewalahan kan, karena harus di sisi lain kita harus mentelaki halaman yang sama, kemudian yang kedua ya harus kita individual karena
tidak bisa mengikuti kelompok tadi. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini juga dulu yang sempat kami tanyakan ketika kami studi banding di Kutab Al-Fatah Solo, bukan Al-Fatih ya, tapi Al-Fatah Solo. Sekarang jadi SD Al-Fatah tapi. Nah, bagaimana kalau ditalaki ternyata yang jadi masalah yang membuat tertinggal itu kan ada yang waktunya setoran, tidak lulus setoran ini satu orang. Nah, gimana? Nah, makanya setiap pekan dan setiap bulan itu ada evaluasi. Dalam arti nanti ketika ada yang ketinggalan, ya, maka dipindah. Standarnya berapa? 3 kali ketinggalan. Jadi kalau sudah ketinggalan tiga halaman, nah, maka ini masuk di grup khusus. Ya, jadi dikumpulkan yang ini sekali talaki tidak selesai ini. Nah, maka ya sudah dikumpulkan yang perlu pada ya dikumpulkan dengan anak yang perlu talakinya 2 kali. Nah, 2 kali tidak ada ya dimundurkan lagi dan itu harus segera ditangani. Dalam arti ya kalau tidak pekan itu paling lambat bulan itu harus sudah dikumpulkan. Ya, ini ada yang bedanya satu halaman, tidak apa-apa kalau beda satu blok saja tidak ada masalah. Tapi kalau sudah beda satu halaman itu yang jadi masalah. Oke. Kalau beda satu blok nanti mungkin ada waktu tambahan nanti. Bisa seperti itu. Yang kalau yang di Kutab Al-Fatah dulu gitu. Jadi ketika satu hari itu misal satu halakoh, satu kelas ini adalah mentalaki misal baris ketiga ya, blok yang ketiga. Nah, ternyata ada satu yang ketinggalan. Nah, itu masih ditolerir sekali ketinggalan. Suruh ngejar. Nah, bisa ngejar ya sudah, tetap dia laku itu. Tapi kalau sudah 2 kali, sudah mulai ini, sudah lampu kuning ini. Sekali lagi melambat ya berarti dia dimasukkan di halakoh khusus. Oh ini berarti tidak bisa sekali talaki ini hafal. Udah taruh sini dan diselidiki juga yang kira-kira agak keberatan atau agak ngoyo usahanya, maka dimasukkan di halakoh ini. Gitu. Jadi nangannya jangan tunggu 6 bulan. 1 minggu, 2 minggu yang batasnya cuma 3 kali ketinggalan. Paham gitu Pak? Jadi misal dari 5 santri, 2 orang ini ketinggalan 1 blok, ini 2 blok. Nah, sudah ini jadikan 1 sudah. Ya, kalau sudah sini 2 blok, ini 3 blok, 2 blok, nah ini 1 blok, nah 1 blok masih bisa ikut. Ya, ikut yang banter. Kalau yang 2 blok sama 3 blok ini sudah dijadikan 1. Gitu. Tinggal ya di rolling aja, yang di sana banter dikumpulkan sama yang banter, yang maksudnya yang bisa sekali talaki hafal dikumpulkan dengan yang sekali talaki hafal, yang harus 2 kali talaki baru hafal dikumpulkan yang 2 kali talaki hafal, nah, yang 3 kali talaki hafal ya dikumpulkan 3 kali. Kalau sampai 4 kali tidak hafal-hafal Ustaz, nah ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan belum bisa baca Quran 1, atau dia termasuk anak inklusi. Ya, bisa juga seperti itu. Atau dia modelnya anaknya dicari masalahnya. Ada juga yang gampang lamun, kurang konsen. Jadi ketika talaki itu baru dapat 2 kata sudah ngelamun. Nah, kalau yang seperti itu butuh penanganan khusus. Apa yang membuat dia ngelamun gitu. Nah, gitu. Jadi digolongkan maksimal adalah ketinggalannya 3 kali talaki. Kalau sudah 3 kali talaki itu dia tidak bisa ngejar, sudah ditaruh di kelompok khusus sudah. Nanti dikumpulkan dengan yang tinggalan 3, tinggalan 2. Dan itu harus ditangani segera. Kalau sudah 3 kali, ya sudah jadikan halakoh sendiri. Kalau sampai 1 bulan atau 2 bulan, itu sudah akan jadi masalah besar sudah. Kalau terlambat Ustaz, ya sudah kita golongkan sekarang.
oh ini yang hafal surat An-Naba, ini yang An-Nazi'at sudah, ini yang sudah sampai Al-Mutaffifin. Nah, kenapa? Ketika dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang hafalannya sama atau mirip, itu mereka akan bisa saling bersaing dengan seimbang. Jadi kejar-kejaran. Mereka akan punya partner apa ya? Partner saingan, partner kejar-kejaran. Itu enaknya kalau agak sama. Tapi kalau terlalu nyimpang, oh, satu sudah sampai setengah juz, satu baru satu halaman. Oh, yang satu halaman ini akan down dan ngejar tidak mungkin bisa. Tapi kalau dikumpulkan satu sama dua ya, ini akan kejar-kejar. Oh, saya ketinggalan satu nih, harus ngejar teman saya gitu. Tapi kalau jauh jaraknya tidak bisa. Mau dibikin murojaah pasangan pun tidak bisa. Karena satunya kayak gini, ya satunya baru hafal juz 30, ini sudah hafal juz 27. Kan kalau yang juz 27 bisa nyimaknya juz 30. Tapi yang juz 30 tidak bisa nyimak juz 27. Nah, itu. Jadi memang harus dikumpulkan sesuai dengan kemampuan. Apalagi kalau di rumah tahfidz. Agar apa? Agar mentalakinya tidak terlalu kuala. Enggak, mentalaki 3 kali. Enggak. Disesuaikan dengan kelasnya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan itu, dengan bagiannya. Begitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Yang Syukur, Ustaz. penting jangan lama-lama kalau sudah ketinggalan itu. Kalau sudah terlalu lama, jadi masalah sekali sudah. Ya sudah, dia harus dicari yang kemampuannya agak mirip-mirip. Baik. Pakaian. Ada lagi mungkin yang lain? Tidak ada ya? Bisa angkat tangan atau menulis di chat. Kalau tidak ada berarti sudah paham. Karena memang tahfidz itu tidak seperti pelajaran yang lain, gitu. Jadi kalau mau bikin kurikulum atau bikin silabus dan RPP ya diambil dari yang tadi kalau rumah Quran. Yang lebih penting yang harus dijaga adalah SOP-nya. Cara ngajarnya seperti apa, gitu. Nah, baru nanti kalau ada masalah seperti yang terjadi di Ustadz Suhairi tadi, ya itu dikumpulkan sesuai dengan yang punya kemampuan. Sehingga nanti yang dalam halakoh itu akan saling bersaing dengan yang sekelas. Kayak silat aja kan yang jadi timbangan berat badan sama tinggi badan. Agar apa? Agar imbang persaingannya. Sehat persaingan. Ketika persaingan sehat, maka jadi bagus. Tapi kalau tidak sehat, beda berat badan, nah, yang terjadi malah apa ya? Kayak pembantaian bukan pertandingan. Yang anak SD ditanding sama anak SMA, dalam kan akan seperti itu. Begitu juga dalam hafalan. Nah, kasihan yang ketinggalan. Waduh, saya masih jauh gitu. Dan ketika ngobrol tidak akan nyambung sudah karena sudah tidak satu frekuensi. Begitu. Tapi kalau masih satu frekuensi itu akan sangat saling menyemangati. Waktu yang tepat untuk ziyadah untuk sekolah dasar sekolah jam 7.30 sampai dengan 14.30 tetap waktu pagi yang paling bagus karena masih seger. Oke. Kalau waktu murojaah sebelum pulang siang enggak apa-apa. Ya, kalau 14.30 ya sudah jam 2 itu sebelum pulang. Itu. Dan bagusnya bareng-bareng sudah. Itu insya Allah semangat karena sudah mau pulang banter-banteran suara. Itu insya Allah menambah kekuatan ketika murojaahnya dengan suara nantang. Nah, begitu. Jadi waktu pagi untuk talaki dan setoran, siangnya untuk murojaah. Begitu. Satu lagi, Ustaz, Yang bisa tanya. monggo. Terkait yang tadi proses untuk tikror, Ustaz. Ketika anak-anak sudah store, terus kemudian anak-anak disuruh menyendiri untuk tikror. Ini pengalaman kami itu untuk kebetulan kan kami memulai kelas tahfidz itu dari kelas 1, 2, dari kelas 1, Ustaz. Artinya anak-anak yang
belum bisa membaca. Hmm, Untuk yang kami rasakan itu ketika anak-anak melakukan proses tikror itu, namanya anak-anak ya, ini kan ya. mungkin sekali dua kali bisa ya untuk disuruh apa memulai. Kadang-kadang disuruh ulangi 10 kali yang dihafal hari ini, yang barusan disetor itu kadang-kadang ya, ya ada yang mengulangi sampai beneran 10, ada yang tidak. Cuma kendalanya itu namanya anak-anak itu kan biasanya kan tidak sefokus yang di pondok mungkin. Langkah-langkah apa mungkin untuk anak SD, Ustaz? Karena kami sudah melakukan seperti itu, tetapi kendalanya itu, Ustaz. Ada mesti bosan. Yang kedua, disuruh sampai 10 kali, ya bilangnya 10 kok cepat sekali seperti itu. Sampai disuruh berpasangan seperti itu untuk mentikror ayat yang sudah ditalaki tadi. Barangkali ada trik lain, Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau untuk anak yang belum bisa baca, memang tidak bisa dilepas, Ustaz. Terus gimana? Ya tikrornya bareng-bareng lagi. Ya, harus bareng-bareng. Nggak bisa kalau nggak bareng-bareng. Namanya anak kecil. Ya, bareng-bareng aja masih kadang masih sambil itik-itikan gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena bareng minimal telinganya ngulangi 10 kali juga. Ya, kalau bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri, ya kalau dia 5 ngomong 10 ya itu yang dia dapat. Tapi kalau dia ini bareng-bareng, walaupun dia nggak konsen, telinganya tetap masuk. 30% kalau dalam penyelidikan itu mendengarkan itu eh, memasukkan memori dengan kapasitas 30%. Apalagi anak laki gitu, Pak. Di usia-usia gitu itu eh, main aja mikirnya. Walaupun itu tetap main, walaupun enggak apa-apa. Nah, tapi kecuali kalau modelnya kayak metode Rutaba yang metodenya Tabarok gitu, Ustaz. Nah, itu kan harus tenang. Sampai tenangnya sampai disuruh apa di kepalanya ditaruh buku enggak boleh jatuh. Boleh sekali-kali seperti itu. Tapi namanya anak itu bosenan, maka harus diganti. Ada variasinya. Mungkin dengan itu ditaruh buku di sini kan sambil murojaah biar tenang sambil jaga ininya. Bisa dengan sambil berdiri, bisa sambil apa ya posisi-posisi yang tidak membuat mereka bosan. Ya kayak tadi yang di metode Al-Qasim itu kan ada, ayo ama ya sambil pegang telinga gitu, sambil pegang apa jenggot, nah, sambil pegang pundak sebelah kiri seperti itu. Karena anak-anak, jadi harus difokuskan ke tempat lain sehingga dia fokus ke sini tanpa sadar mulutnya ikut ngomong. Itu kalau anak SD mau tikror dan tidak harus 20 sudah itu. Ya penting tetap kalau 10 ya sudah 10 terus gitu. Tapi memang batas minimalnya 10 Pak Ustaz. Enggak boleh di bawah itu, oke. Enggak ada yang di bawah itu. Ya, tapi nanti akan terbantu dengan robot. Oke. Jadi ada eh, habis hafalan, penutupannya kalau untuk anak usia dini sekali, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu bisa dengan seperti itu atau dengan memutarkan murotal sepanjang mereka bermain. Kalau di mana metode tabarok kan cuma itu. Jadi suruh nonton malah, suruh nonton. Nonton ada layarnya buat konsen biar bisa lihat, tapi yang digital adalah murotal dan gambarnya itu yang sesuai dengan artinya. Nah, ada di Indonesia ada dua. Kalau di Sidoarjo bisa pakai metodenya flash di Mojokerto, Ustadz Weweko pencetusnya. Nah, itu ada bukunya, tapi khusus jus 30 sama 29. Nah, yang lebihnya belum ada. Tapi itu ada bukunya sendiri, ada videonya juga. Jangan cari di YouTube itu bisa. Karena memang untuk anak kecil butuh apa ya? Butuh metode berbeda. Ada butuh metode khusus ya, yang untuk yang kebanyakan karena anak sekarang itu suka sama layar, lebih bagus sambil nonton itu. Makanya di metode tabarok itu pakainya pakai layar, pakai LCD atau TV besar. Di situ ada gambarnya, anak lihat, konsen ke gambarnya, tapi suaranya Al-Quran.
Nah, itu bisa masuk. Walaupun cuma 30%. Kalau anaknya auditori masuk sekali. Kalau dia model anak visual, yang diingat gambarnya. Nah, kelemahannya nanti kalau tidak ada gambarnya, lupa dengan ayatnya. Itu yang terjadi. Jadi memang untuk anak yang kecil harus disambi dengan melakukan satu kegiatan yang lain. Gitu. Karena memang anak kecil, okay? Ya seperti tadi megang telinga, megang bola, dioper ke temannya, seperti itu. Per ayat, pindah, tukar lagi per ayat, dipindah bolanya, itu tidak apa-apa. Karena memang anak kecil. Kalau kelas 4 ke atas, sudah bisa dikeror sendiri. Begitu, Ustaz. Allah, syukran Ustaz. Nah, monggo, kalau masih ada pertanyaan, sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Tinggal dipraktekkan aja dan disesuaikan dengan yang ada di lembaga masing-masing. Karena kebanyakan ini kalau bukan SD, rumah Quran. Jadi mesti pakai yang targetnya, modelnya adalah talaki. Nah, kalau berusaha talaki, yang dipegang adalah SOP dan KPI. Nggak usah bikin RPP dan silabus kecuali jenengan merasa silabus dan RPP itu sangat membantu buat Anda. Oh, kalau saya enggak itu, saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kan ada orang-orang yang seperti itu, perfeksionis. Ya monggo. Tapi untuk yang lain, yang memang dia lebih fokus ke materinya, sudah pakainya pakai yang Al-Quran tadi, yang 5 blok atau yang 3 blok. Tapi sekarang kebanyakan sudah 5 blok, yang 3 blok sudah tidak ada. Karena untuk mentalaki 5 blok itu waktunya cukup lama, antara 1,5 jam sampai 2 jam. Itu belum setorannya, belum tikrornya. Akan lama sekali. Kalau 3 baris, itu 2 jam masih masuk akal. Nah, dengan perbandingan, ya maksimal satu ustadz itu ya 10. Nah, terpaksa sekali 12. Lebih dari itu enggak bisa. Sudah? Sampun ini tidak ada yang bertanya. Insya Allah tinggal praktek saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk menentukan target tahfidz ini, kemudian menjaga SOP-nya, menjaga KPI-nya, sehingga kebanyakan dari murid kita itu bisa mencapai target yang kita tentukan. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Oh, ini ada Ustadz, untuk kontrol murojaah di rumah bersama orang tua bagaimana? Kalau bersama orang tua, yang pertama harus MOU dari awal. Yang kedua, pakai buku mutabah. Yang jadi masalah kan kalau orang tuanya tidak bisa ngaji. Nah, itu gimana cara kontrolnya? Maka biasanya tidak terlalu banyak. Kalau di tempat kami itu jadi prioritas khusus, jadi suruh telepon. Jadi janjian dengan gurunya, murojaahnya sama gurunya via telepon. Khusus untuk orang tua yang tidak bisa ngaji. Kalau bisa ngaji harus nyimak. Saya ngajinya goradal-goradal, tidak apa-apa, didengerin sok-sokan itu tidak ada masalah. Gitu loh. Karena yang itu untuk menunjukkan penghargaan dan menumbuhkan cinta dan lingkungan cinta Quran di dalam keluarga. Nanti insya Allah barokahnya turun. Tidak bisa kalau bukan pakai mutabah sama MOU di depan. Insya Allah pakai semua ya, sudah pakai buku penghubung semua insya Allah udah. Tinggal ditentukan aja yang harus dimurojaah di rumah yang mana. Surat apa, itu yang harus digilir. Nah, tugasnya ustadzahnya itu ngasih itu. Dan insya Allah itu sudah dilaksanakan, sudah tanpa saya beritahu, insya Allah sudah terlaksana seperti itu. Sampun? Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Waduh. Apa nih? Untuk memurojaah hafalan yang itu sudah jauh, misalkan kelas 3. Kan target di sekolah kami itu kan 1 tahun 1 juz.
eh, kendala yang kami rasakan itu ketika sudah naik kelas, ternyata hafalan yang di kelas sebelumnya itu susah untuk dimungkinkan. Nah, barangkali ada langkah-langkah untuk memerojaah hafalan yang lama, yang juz yang sebelumnya. Itu apa ada mungkin pengalaman yang perlu kami praktekkan, Ustaz? Terima kasih. Ya, itu kebanyakan kasus yang terjadi, guys. Nah, pertanyaannya, waktu tahfidnya sehari ada berapa kali majelis, Ustaz? Apa satu kali, Ustaz? Satu kali Hanya, merojaah, satu kali tapi lain jam. Satu kali oh, merojaah, satu kali ya ada 2 JP, kemudian yang eh, merojaahnya juga ada 1 JP ya. maka cara termudahnya pengalaman kami ya, agar tidak lupa, tapi itu bukan di Al-Quran, Ustaz, di hadis Arba'in. Nah, di pondok itu kan kita punya harus menghafal hadis Arba'in juga kan. Sementara juga harus menghafal Quran. Terus kapan murojaah hadis Arba'innya? Nah, kalau di pondok itu kita murojaah hadis Arba'innya itu di akhir pekan. Jadi sepekan sekali. Berapa? Setengah. Setengah dari jumlahnya itu kan 40. Jadi 20. Nah, kalau untuk yang hafalan lama kayak tadi kelas 3 dari kelas 1 ya, caranya jauh. Caranya ya cukup disediakan satu pekan, satu waktu murojaah bersama-sama seperempat juz saja. Tapi harus urut. Nah, pekan pertama seperempat juz A, seperempat pekan kedua seperempat juz B, pekan ketiga seperempat juz C, dan seterusnya. Sehingga 1 bulan 1 juz selesai. Apakah itu efektif? Minimal ada. Dalam arti akan ada terbayangnya, dan mereka yang ini yang murojaah pun akan ingat, oh iya saya surat ini yang kurang. Dan guru juga akan tahu, oh ketika murojaah misal kalau juz 29 biasanya berhentinya kan Aljin sudah muter itu. Nah, maka besoknya boleh nambah. Eh, Mungkin untuk murojaah kan ada misal ada 5 hari ya. Nah, biasanya hari kelima untuk yang seperempat. Nah, karena aljinnya hilang, boleh di 1 minggu itu kita untuk memperbaiki aljin. Tapi dengan bersama-sama di waktu murojaah. Nah, besoknya lanjut lagi. Kembali lagi, murojaah biasa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya seperempat yang berikutnya. Paham gak, Ustaz? Iya, Ustaz. Jadi ada untuk murojaah memperbaiki yang hilang dari juz yang lama. Apakah itu mengorbankan? Enggak. Karena cuma seminggu sekali seperempat. Gitu aja. Sehingga 1 bulan 1 juz. Kalau 2 juz berarti ya muternya 2 bulan. Bulan genapnya 30, bulan ganjilnya 29. Nah, adapun yang juz 28 kan di murojaah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya. Cuman Jumat yang digunakan untuk memutar hafalan lama. Itu insya Allah cukup membantu dari pengalaman yang kami lakukan di pendampingan di beberapa lembaga yang kami dampingi. Begitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada lagi? Mumpung masih belum jam 21 ini. Harusnya kemarin sampai 21.30. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan saja insya Allah. Karena memang saya bikin 3 hari itu, jaga-jaga takut tidak selesai di hari kedua. Kayak kemarin akhirnya hari kedua sampai jam 10 malam. Yang daerah Papua itu kayaknya sampai jam 11 malam. Makanya tadi usul Ustadz segera dimulai mohon biar tidak terlalu malam gitu. Ya, kita tunggu sampai jam 9 pas. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita tutup. Kurang 1 menit cuman. Ya, Ustadz untuk siswa SD 1 pekan KBM Tahsin Tahfidz 20 JP. Kira-kira sehari berapa ayat atau baris? 1 pekan
20 JP. Berarti sehari berapa majelis Ustazah? Ustazah Lucy. 1 JP 30 menit. Satu harinya itu berapa kali majelis? Mau berapa kali pertemuan? Bukan jam pelajaran ya. Misal kan 2 jam pelajaran itu 2 JP itu dijadikan 1 biasanya. Habis itu diselingi terus nyambung lagi. Kan gitu. Nah, sekali duduknya itu 1 hari 2 kali pertemuan. Berarti oh ya benar. Ya sama saja. Jadi karena 2 JP-nya 1 JP 30 menit berarti waktu ngafalnya 1 jam. Maka talakinya yang paling normal kalau 1 jam itu 3 baris. Kalau 5 baris tidak akan sempat untuk nyimak. Karena kalau sudah 5 baris itu sekitar 1 anak kalau lancar, bacaan bagus, itu habis 2 menitan. Sementara talakinya mungkin jenengan 1 jam. Talakinya 30 menit. Pembukaan 15 menit. Maka sisa 15 menit. Nah, kalau 15 menit untuk setoran 1 orang 2 menit, maka maksimal cuma 7 orang yang jenengan simak. Kalau dia 5 baris. Tapi kalau dia 3 baris, maka setorannya 1 menit sudah cukup. Bisa 15 orang yang setoran. Itu kalau lancar semua dari hasilnya. Dan itu sudah maksimal. Nah, pertanyaannya 1 guru megang berapa ini dengan 1 jam ini? Ustazah Lucy. 1 guru 15 orang. Ya, sudah 3 itu sudah luar biasa jadi itu. Kalau 5 tidak akan sanggup sudah. Dihitung secara hitungan jam sudah tidak bisa. 15 menit pembukaan, 30 menit talaki, sisa 15 menit, 1 anak, 1 menit. Luar biasa. Begitu, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah, nggih? Sudah pukul 21 lebih 2. Kami mengucapkan terima kasih sudah ikut serta dalam penyusunan webinar penyusunan kurikulum tahfidz ini. Ini kami lakukan dalam rangka berbagi pengalaman, di mana kami dulu pernah berhasil dengan metode kami, dengan kurikulum yang kami buat ini, dengan pedoman tahfidz yang kami buat. Kemudian ada masalah ketika ada tahsin, kemudian ada solusi yang ingin kami bagikan ke jenengan semua dengan adanya SOP, kemudian KPI dan menyamakan metode tadi. Dan kemudian ada tambahan di targeting karena di tahun kemarin saya tidak ngasih tahu tentang rumus targeting ini. Kenapa? Kadang ada yang hitung 1 semester itu dihitung 6 bulan, padahal di situ ada ujian, ada liburan, nah tidak dikurangi. Itu yang menjadi masalah. Oh, kok tidak dapat? Tidak akan dapat karena dihitungnya 6 bulan. 1 semester itu yang efektif kan antara 5 sampai 4 cuman. Sisanya bisa efektif, fakultatif dan sebagainya. Belum lagi kalau sakit seperti itu. Oke. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua pertanyaan yang membuat kami ingat dengan ilmu-ilmu yang dulu pernah kami dapatkan dari pengalaman-pengalaman. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada banyak kurangnya dari webinar ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dan kita semua berdoa semoga kita nanti bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Amin wa yakum ya Ustaz. Main-main ke Sidoarjo Ustaz kalau ada waktu. Ya, insyaallah.